Namamu Tuhan. Dari kekal sampai kekal, namamu selalu kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih siang hari ini Tuhan, Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Ini satu kebahagiaan yang sangat kami harapkan Tuhan. Dunia nggak bisa beri ketenangan, dunia nggak bisa beri ketentraman. Tapi di tempat ini kami boleh merasakan bahwa Yesus sanggup beri ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang sudah boleh umatmu naikkan kepadamu. Biar ini menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya buat kami dengar firman Tuhan, urapi kami, buka selubung dalam pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa firman yang kami baca dan kami pelajari, agar kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga pulang di tempat ini kami diubahkan, karakter kami diubahkan, Amin. ekonomi kami diubahkan, Amin. masa depan kami diubahkan menjadi Amin. serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba tidak punya arti apa-apa tanpa pengurapan-Mu. Itu sebabnya pada ibadah raya ketiga ini hamba sangat bergantung pada pengurapan-Mu Roh Kudus. Bicara dengan kami siap untuk diubahkan dan mendengarnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus dan semua kekasih Tuhan yang siap dilawat Tuhan, sama-sama dengan saya kita berkata, Amin. amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, dengan penuh kasih saya menyapa. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Senang sekali saya bisa menyapa Anda dengan istilah warga kerajaan. Karena saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita semua adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kalau kita di warga kerajaan Allah, maka budaya kita juga harus punya budaya atau gaya hidup kerajaan Allah. Jangan pakai budaya kerajaan dunia yang seringkali kita tanpa sadar ya kita masih berlaku dalam diri kita dan nyakitin hati Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi dari mana Anda berasal, disitulah ditentukan dari gaya hidup kita atau budaya kita. Saya beberapa kali ke Amerika, ya di Philadelphia itu banyak sekali orang-orang Indonesia di sana, ada orang Surabaya ya, banyak sekali kayak saya orang Surabaya. Sudah bertahun-tahun di sana itu gaya Surabayanya nggak bisa hilang gitu ya. Logat suara Surabayanya nggak bisa hilang. Bahkan cara maaf kata ambil kotoran hidung pun masih kental gitu ya. Kalau orang bule ambil kotoran hidung, ambil ya dapat langsung dibuang. Kalau orang Indonesia enggak, diambil diremet-remet dulu baru dibuang. Ya, kelihatan ketahuan gitu. Pulang caranya ngomong juga gitu. Ayo nanti pulang sama saya gitu kan enak toh. Ini enggak, nanti go home ambil aku ya gitu. Surabayanya ketahuan, itu pasti dari Surabaya gitu ya. Naik pesawat juga gitu, ketahuan dari mana dia berasal ketahuan waktu naik pesawat itu. Kalau dia habis makan, sendoknya ditaruh sama garpu dan pisaunya sejajar, ini pasti orang-orang Korea lah gitu. Kalau sendoknya disilang, ini mungkin orang Amerika, orang Eropa. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana sih kita menjadi budaya kerajaan itu ada dalam hidup kita. Sebagai bagian Bapak Ibu dibawa oleh Allah masuk kepada dimensi yang baru. Ukuran yang baru yang Allah berikan buat saudara, Bapak Ibu dan saya, itu sesuatu yang sangat spektakuler sebetulnya. Yang harusnya kita sebagai warga kerajaan menikmatinya. Karena kita ini adalah representatif, perwakilan dari utusan Allah yang ada tinggal di dunia ini. Sehingga waktu orang lihat kita, mereka melihat siapa yang memimpin kita. Begitu maksudnya. Jadi setiap kali istri, suami, keluarga, tetangga kita, warga Jakarta lihat kita, mereka melihat siapa yang ada dalam diri kita dan mereka tahu dari mana kita ini berasal. Seperti itu. Dan bagian itu yang sulit sekali untuk kita perbuat. Kenapa? Karena dunia seringkali mempengaruhi kita. Filosofi-filosofinya mempengaruhi kita. Sehingga maaf kata di Bapak Ibu, casingnya kerajaan Allah, tapi dalamnya bukan. Casingnya Kristen, tapi dalamnya bukan. Saya sangat berkata kepada jemaat ibadah raya ketiga ini, jangan cuma puas menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena waktu Anda jadi orang Kristen, belum tentu Anda anak Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, sudah pasti Kristen. Kenapa demikian? Banyak kok kita jadi Kristen karena turunan. Tapi watak daripada keilahian Allah dalam hidup kita nggak nampak. Yang masih simpan sakit hati, yang masih ngambekan, yang tidak bisa ditegur, yang tidak punya penundukan diri, yang masih suka pornografi, yang masih ngambilin pacarnya sebelum menikah. Itu warga kerajaan dunia yang seringkali masih ada dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa dilihat orang, kamu ini anak Allah atau bukan sih? Kan gitu Bapak Ibu. Karena anak itu selalu mencerminkan orang tuanya. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, ya anak kita itu loh, yang ini mirip kamu, yang ini mirip saya, dan segala macam ya. Karena DNA-nya turun gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita menyandang nama gelar kerajaan Allah, harusnya kita menerima turunan DNA daripada sang Allah Bapa kita itu. Ya Anda orang Betawi, nikah sama Cak Cina, ya lahir anaknya Asnawi kata Pak Sutanto. Ya. Anak Cina Betawi asli kan gitu. Anda Batak, nikah sama Batak, ya lahir anaknya Batak. Anda Batak nikah sama Ambon, lahir anaknya pasti Babon, kan Batak Ambon gitu.
Ya, Anda Toraja nikah sama Banjar, lahir anaknya Toban, Toraja, Banjar. Anda Tionghoa nikah sama Tionghoa, lahir anaknya pasti Tionghoa, mata sipit, kulit putih, rambut lurus. Lah kalau Tionghoa nikah sama Tionghoa, lahir anaknya kulitnya hitam, matanya belok, rambutnya keriting, papanya pasti heran lihat anak itu. Dan pasti dikasih nama something wrong. Nah, hanya we Cina lu Cina, anak kita Papua we kasih makan nama something wrong. Ya, masih gitu ya. Loh kita ngaku, maaf ya bawa Alkitab ke gereja, ngaku ke gereja, baca Alkitab. Tapi kelakuan kita, Bu, Pak, tidak mencerminkan suami istri Kristen. Itu something wrong. Enggak mau bawa buah sulung. Udah dikasih tahu enggak mau bawa Alkitab. Suruh jangankan jadi pelaku, bawa aja enggak mau Alkitabnya gimana jadi pelaku. Lah itu something wrong gitu Bapak Ibu. Dan berapa kali dalam hidup kita enggak bisa mengalami dimensi ukuran berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu kita kecewa ikut Tuhan. Sebetulnya bukan soal Tuhannya. Loh Tuhan ngasih ukuran berkat dimensi yang baru buat kita itu ibarat seperti air terjun Bapak Ibu. Kalau saya boleh bilang uncountable. Tidak dapat dihitung. Air terjun itu Anda nggak bisa hitung berapa debit airnya, nggak bisa. Tinggal sekarang Anda datang ke air terjun itu bawa apa? Cangkir, botol, gelas, ember, gayung, atau bawa truk tangki. Karena seberapa besar kapasitas yang Anda bawa untuk mendekati air terjun itu, sebesar itulah Anda bisa bawa pulang. Nah saya pengen ngajak Bapak Ibu supaya hari ini Anda masuk dalam hitungan berkat Tuhan sebagai dimensi yang baru yang Bapak Ibu alami di sepanjang tahun 20 ini. Oke? Karena ini tahunnya 20, saya khotbah juga 20. Oke, mari kita lihat ayatnya sama-sama. Buka dulu natsnya. Anda yang suka judul, saya kasih judul Dimensi yang Baru Mengikut Kristus. Oke, ini sambungan dari ibadah 1 dan 2. Saya sangat menyarankan sebagai hamba Allah. Bapak Ibu minta rekamannya di multimedia ya. IR1 dan IR2 karena Anda nggak akan lengkap kalau nggak mendengarkan dari IR1 dan IR2. Dan ini sudah hampir setengah 1, waktu saya cuma 12.48 harus turun dari mimbar. Jadi cuma 20 menit, saya nggak tahu bisa nyampein nggak ya. Coba kita akan lihat sama-sama dulu. 2 Korintus pasal yang ke-8, 3 ayat 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi Bapak Ibu itu dilihat orang mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa selubung gitu ya Bapak Ibu ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, jadi roh kudus dalam diri Bapak Ibu mendatangkan kemuliaan yang bisa dilihat orang, itu maksudnya gitu. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh itu mengubah karakter kita. Ya, roh itu mengajar Bapak Ibu punya mental kerajaan. Mana ayatnya Pak? Ada di Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 7. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru ya Aba ya Bapa. Ngapain roh Allah dalam diri kita? Jadi tamu? Oh bukan. Dia membimbing Bapak Ibu. Untuk jadi serupa seperti gambar anaknya. Membimbing itu sama kayak GPS tuh Bapak Ibu ya. Saya dari Puri mau ke sini kan saya bukan orang Jakarta. Supaya sampai di Intercon saya pakai GPS ya. Supaya sampai di sini saya dibimbing. Tahu singkatan GPS? GPS, singkatan apa? Goblok pasti sampai. Ya itu dia itu. Ya, jadi saya bodoh tentang Jakarta, saya pakai GPS, sampailah saya di sini. Saya bodoh serupa seperti Yesus, karena budaya dunia masuk dalam diri saya. Dia utus Roh Kudus sebagai GPS ilahi. Untuk apa? Menuntun Bapak Ibu jadi serupa seperti Yesus. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita, supaya bagaimana sih Pak, saya ini menjadi pribadi yang serupa seperti Yesus. Sebelum roh itu dicurahkan, ada satu langkah yang luar biasa yang Tuhan ajarkan buat saudara. Nanti Anda di rumah baca di ayat yang ke-14 ya. Bagaimana orang Yahudi atau orang Israel kalau baca perjanjian lama nggak pernah ngerti karena ada selubung. Selubung itu yang seringkali dicintai orang-orang Bapak Ibu. Kenapa? Selubung itu bicara ketegartengkuan kita. Selubung itu bicara egoisnya kita. Selubung itu bicara tentang semua sifat-sifat duniawi yang seringkali kita simpan. Itu yang membuat kita nggak pernah bisa ngerti apa kitab atau isi firman yang kita baca dan dengar itu. Gara-gara selubung itu. Masa saya suruh ngampuni? Untuk apa saya ngampuni? Oh saya nggak salah kok, selubung. Untuk apa saya nabur? Untuk apa saya kasih buah sulung? Oh saya masih dalam kebutuhan ini aja, nggak pakai buah sulung aja sebulan ini nggak cukup kebutuhan saya kok, selubung. Kenapa? Egonya tinggi. Nah Tuhan ngajarin buat saudara, kalau mau terima dimensi yang baru, nih Tuhan kasih Anda berkat yang melimpah sekarang dari pihak kita. Bagaimana kita mengikut Yesus, supaya kita punya ukuran yang baru mengikut Yesus. Supaya berkat yang Yesus sediakan buat kita sampai kepada kita. Oke? Mari kita buka Keluaran pasal 27. Coba Anda lihat, ini sebuah rahasia luar biasa yang Tuhan katakan buat kita.
Saya nggak tahu bisa selesai atau tidak, tapi ini pelan-pelan saya akan tunjukkan sama saudara. Ya. Keluaran pasal 27 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ini masih ada hubungannya dengan selubung ya. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta. Nah 20, Anda di tahun 20 Bapak Ibu ya. 20 hasta. Dari kain ungu tua, kain ungu muda atau biru, kain kirimisi atau kain merah darah, dan kain lenan halus atau kain putih yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiangnya. Tolong multimedia tayangkan tabernakel 1 atau tabernakel 2 lah boleh. Musa Bapak Ibu menulis tentang Yesus itu ada di Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. Ya, dalam bentuk simbolis lewat tabernakel Bapak Ibu. Dan seringkali itu menjadi selubung bagi orang Yahudi. Mereka nggak ngerti bahwa apa yang ditulis Musa itu bicara soal Yesus. Yesus ngomong sendiri, kalau kamu percaya kepada Musa, kamu tentu percaya apa yang ditulis dia. Dan Musa menulis tentang aku. Nah Bapak Ibu, di mana Musa menulis tentang Yesus? Di tabernakel ini Bapak Ibu, Anda lihat. Inilah tabernakel tempat di mana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk masuk pada dimensi baru yang ditawarkan Tuhan buat kita. Dan semua ini bicara tentang ukuran Bapak Ibu. Ukurannya nggak boleh meleset persis yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Itu dibuat persis oleh Musa Bapak Ibu. Dan di sana ada ini sebelah utara. Itu panjangnya 100 hasta Bapak Ibu ya. Itu sekitar 45 meter. Yang sebelah sini ini yang timur, yang atas sana barat. Yang pojok sana barat itu 50 hasta. Sekitar 22,5 meter lebarnya. Yang sini selatan juga sama 100 hasta Bapak Ibu ya. Itu 45 meter, yang depan ini itulah pintu gerbang timur, Bapak Ibu ya. Pintu gerbang timur. Nah dari ujung situ sampai ujung sini itu menghadap ke timur. Ibadah 1 sudah jelasin, mengapa kok menghadap ke timur? Karena di timur kesanalah dosa itu pergi. Di timur kesanalah tempat penyembahan berhala. Di timur tempat orang mencari harta duniawi. Di timur orang mencari kesenangan pribadi. Tuhan menawarkan diri sebagai pintu menghadap ke timur. Hai orang-orang timur, datanglah kemari, masuklah kepadaku. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di tabut perjanjian kalau enggak lewat pintu itu Bapak Ibu. Jadi pintu itu bicara tentang pribadi Yesus. Dan yang menarik saya pada ibadah raya ketiga ini adalah mengapa panjangnya kok 20 hasta. Itu bukan secara kebetulan. Anda masuk tahun 2020. Anda hari ini diajak Tuhan mengerti. Ukuran Tuhan masuk ke bait suci Allah lewat pribadi Yesus itu 20 hasta. 20 hasta itu kalau dibikin meter itu sekitar 9 meter lagi Bapak Ibu ya. Tapi 20 hasta ini mengapa Bapak Ibu? Kok Tuhan tetapkan 20 hasta? Sebagai pintu yang harus Anda lalui untuk mendekati Yesus. Itu bicara tentang bagaimana iman kita mengikut Yesus Bapak Ibu. Ada apa dengan 20 hasta ini? Coba mari kita buka ayatnya. Anda akan lihat dimensi yang baru di sini Bapak Ibu ya. Buka bersama dengan saya dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Ini jawabannya. Biarkan Alkitab menjawab Alkitab sendiri. Makanya Bapak Ibu setiap kali ke gereja, bawa Alkitab ya, baca, distabiloin. Dan saya berharap jangan cuma dibaca, tapi dimengerti. Apa bukti saya mengerti Alkitab Pak Pendeta? Ya buktinya hidup Anda berubah karena Anda menjadi pelaku firman. Ketika hari Anda disuruh bawa buah sulung, saya mau menjadi pelaku firman Pak Pendeta. Walaupun tidak masuk rasio saya, selubung itu mau saya angkat. Supaya saya mengerti dengan mata Tuhan. Mengapa Tuhan suruh saya bawa buah sulung gitu ya. Dan ini salah satunya 20 hasta itu. Lihat baik-baik. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur berapa? 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Perhatikan kata orang-orang yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu, kata 20 hasta itu bicara tentang angka perhitungan. Di mana Bapak Ibu lewat batas 20 hasta itu, Anda dianggap dan dihitung menjadi milik Kristus. Ini rahasia kerajaan Allah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya. Setiap orang yang masuk ke pelataran itu harus dimulai dengan sebuah tekad dan niat. Untuk apa? Menjumpai Yesus dan siap untuk diubahkan. Melalui pengampunan dosa, lewat pertobatan yang dibawa masuk ke situ. Dan yang luar biasa lagi di sana adalah sejak dia punya niat dan tekad melintasi 20 hasta atau pintu gerbang itu, hari itu Bapak Ibu, dia dihitung menjadi milik Kristus. Apakah itu berlaku untuk orang Yahudi Pak Pendeta? Saya rasa enggak. Coba kita buka kitab Roma.
Roma pasal yang ke 11 ayat yang ke-25. Itulah Bapak, Ibu, Saudara dan saya ya. Roma 11 ayat 25, dia berkata begini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini dia lagi ngomong Bapak Ibu sama orang-orang Roma. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Luar biasa ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk, tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Paulus sudah ngomong sama jemaat Roma, kamu jangan sok pinter. Jangan kamu sok pinter, kamu merasa diselamatkan. Enggak. Gara-gara orang Israel tegar tengkuk, maka bangsa-bangsa dalam teks bahasa asli, bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa kafir. Kita ini Bapak Ibu. Itu dihitung masuk iman. Melintasi pagar itu. Disitulah iman mereka diselamatkan. Jadi termasuk Bapak Ibu Saudara saya yang percaya Yesus. Yang hari ini kau melihat, oh Yesus bagaikan pintu gerbang timur yang terbuka. Ditawarkan kepada saya orang timur. Saya meresponi pintu gerbang itu karena pintu gerbang itu indah. Ada kain ungu, ada kain biru muda, ada kain kirmisi warna merah, ada kain lenan di ambang pintu itu. Saya tertarik, makanya saya datang. Karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Dan ketika saya datang, saya membawa korban persembahan, pertobatan saya. Dia hari itu menerima saya menjadi warga kerajaan Allah. Tuh dia tuh, makanya tadi saya sapa Anda sebagai warga kerajaan. Karena ketika Bapak Ibu mengakui hidup Anda sebagai milik Kristus, Anda mulai hari dihitung. Kita dihitung, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Dihitung Bapak Ibu kata Yesus. Dan sejak hari itu dia akan mengajar Anda. Kalau saya lama-lama dengan Anda, saya bisa ajarin semua tabernakel itu maknanya di dalam. Sampai Anda betul-betul menikmati keintiman dengan Yesus. Bagaimana di dalam tabut perjanjian itu ada sesuatu yang indah dan mengalami terobosan. Dan di sanalah the core of a new dimension. Apa itu? Inti daripada dimensi yang baru di dalam tabut perjanjian itu. Tapi gerbangnya adalah start dari saya bertobat, saya terima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Dan lihat baik-baik, apa yang terjadi dengan orang-orang yang umur 20 itu? Apa yang terjadi dengan orang yang melintasi umur 20 tahun atau panjang yang 20 tahun itu? Ada apa yang Tuhan maksudkan ketika engkau mengikut dia sebagai orang yang masuk adalah lintasan yang ke-20 hasta itu. Lihat baik-baik. Yang pertama, lihat. Apa yang terjadi ketika Anda melintasi 20 hasta itu sebagai cara mengikut Yesus. Ya. Yang pertama, Keluaran pasal 30 ayat 13. Lihat baik-baik. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk. Ya. Yang akan dihitung, yang masuk dalam perhitungan Allah, maksudnya begitu. Orang-orang yang terdaftar itu setengah shikal, ya, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah dewasa hari ini, Bapak Ibu, setiap kali Anda lihat pintu gerbang atau Anda lihat Yesus, kemudian kau berniat dan bertekad untuk menjadi miliknya, untuk dihitung sama dia, itu harus bawa setengah shikal. Dan setengah shikal ini enggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Buka bersama dengan saya. Ya. Keluaran pasal Amsal pasal 23. Ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang bisa dibawa? Kan di situ banyak orang kaya, ada orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang bodoh, ada orang terhormat, ada orang hina, Bapak Ibu ya. Mengapa setengah sikal? Setengah sikal, kalau Anda baca di Keluaran pasal 30 tadi, Bapak Ibu ya, ayat yang ke-14, orang kaya enggak boleh nambahin. Ya, orang miskin enggak boleh ngurangin. Cukup bawa setengah sikal, karena itu jumlah yang sangat kecil. Setengah sikal itu, satu sikal itu kan sekitar 11,4 gram. Jadi kalau setengah sikal itu 5,7 gram mata uang pada zaman itu. Sangat kecil Bapak Ibu. Dan menarik sekali, baik orang kaya, orang miskin, yang bisa dibawa itu setengah sikal. Nah pertanyaan saya, apa setengah sikal itu Bapak Ibu? Orang kaya punya, orang miskin punya. Orang terhormat punya, orang hina punya. Orang terpelajar punya, orang bodoh juga punya. Apa setengah sikal? Amsal tadi menjelaskan, ternyata setengah sikal itu simbol daripada hati kita. Paham Bapak Ibu ya?
Orang yang datang melewati garis 20 hasta itu menjadi warga dimiliki oleh Tuhan, itu harus bawa hatinya. Karena terbanyak kita jadi anak Tuhan, ikut Yesus, tapi hatinya enggak diikutkan Yesus. Makanya Yesus selalu berkata, apa yang penting dalam hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pengertianmu. Itu yang bisa membuat kita membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Kalau hati aja kita serahkan sama Tuhan, jangankan persembahan sulung Bapak Ibu. Itu hati itu bicara sesuatu yang paling spesial yang Tuhan minta. Makanya Tuhan tahu banyak kompetitor ya yang ada di dunia ini pengen menguasai hati manusia. Ya, tapi dari satu kompetitor yang paling ampuh yang menjadi saingannya Tuhan adalah Yesus berkata begini, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Mengapa dia pilih Mamon Bapak Ibu? Kok nggak pilih dewa-dewa yang lain? Itulah bagian yang seringkali membuat kita gagal menyerahkan hati kita kepada Yesus. Satu kali pemuda kaya datang mendekati Yesus. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mulai hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Oh sudah, gue masih orok. Gue masih kecil, udah gue lakuin semua. Jangan ini, semua udah. Yesus berkata apa? Satu yang masih kurang. Jualah hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Alkitab saya bilang begini, pemuda itu dengan sangat sedih meninggalkan Yesus karena hartanya sangat banyak. Lalu Yesus berkata begini, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan sorga. Lalu saya berpikir, kalau orang seperti dia yang sudah saleh, nggak pernah ngerusak orang, nggak pernah nyusahin orang, jangankan nyusahin, ngerepotin orang aja orang ini nggak pernah Bapak Ibu. Cuman dia satu kurangnya, dia nggak peduli orang lain. Itulah wujud di mana hati kita yang seringkali gagal kita serahkan kepada Tuhan. Karena bukti orang Kristen yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dia peduli kepada yang namanya hubungan yang vertikal dengan Tuhan, tapi dia juga peduli dengan yang horizontal. Makanya ada kaki dian dan meja roti pertunjukan. Oh, itu dalam sekali maknanya Bapak Ibu. Itulah simbol pelayanan kita kekasih Tuhan. Dan kalau Anda cuma sekedar vertikal tapi tidak mau horizontal, itu kita bilang begini, kamu sukar sekali masuk kerajaan surga. Sukar dipimpin oleh Yesus yang pengen jadi raja. Ingat benang warna ungu, Yesus pengen jadi raja. Karena uang dengan mamon itu dua-duanya, ya dengan Yesus, uang dengan Yesus atau uang atau mamon dengan Yesus, itu dua-duanya pengen menguasai hati kita Bapak Ibu. Dari mulai pakai uang, kalau uang di tangan bagus. Tapi kalau enggak hati-hati, dari mulai pakai uang, dia mulai mengandalkan uang dan akhirnya berharap akan uang. Dan kalau sudah begitu, akhirnya dia bertuhankan uang. Dan kalau sudah begitu, jahat kelakuannya. Itu kan yang dibuat oleh Yesus, Bapak Ibu, kepada Sakius. Sakius beda banget sama pemuda kaya. Itu di pemuda yang kaya itu di Lukas 18, Sakius di Lukas pasal 19, Bapak Ibu. Tapi Sakius, Yesus bilang begini, hari ini terjadi keselamatan besar di rumah ini. Loh, luar biasa saudara. Padahal Sakius itu jahat. Dia suka pakai uang untuk peras orang. Nah orang itu, dia nggak pernah peras orang, dia nggak pernah nyakitin orang, dia juga nggak menyusahin orang. Tapi Tuhan bilang nggak bisa masuk surga. Tapi pada Sakius bisa. Kenapa saudara? Nah ini dia nih. Ada lintasan yang dia lewati. Sakius membawa hatinya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, aku mau numpang di rumahmu, aku mau masuk di hatimu. Oh monggo Yesus, mari Yesus. Dia ajak ke rumahnya Sakius, disambutnya Yesus dengan luar biasa. Dan hari itu perjumpaannya dengan Yesus karena Sakius membawa hatinya kepada Yesus. Perubahan terjadi, perubahan karakter terjadi, maka itu membuat sesuatu yang berubah, perilakunya berubah. Kalau orang perilakunya berubah, sosialnya pasti berubah. Itu yang saya lihat di Alkitab Bapak Ibu. Dia berikan hatinya, dia berkata setengah dari aku punya, aku berikan sama orang miskin. Orang muda yang kaya, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, tidak pernah lakukan itu. Sakius gak pernah ke rumah ibadat, Sakius gak pernah mungkin baca Taurat, walaupun dia tahu Taurat. Tapi ketika hatinya diberikan Yesus, dia lintasi kehidupan Yesus, dia masuk dalam sebuah pertobatan. Tuhan, aku ini sekarang kau hitung jadi warga kerajaanmu Tuhan. Ini hatiku kuberikan kepadamu. Dia gak pusing lagi soal uang. Ada orang yang kalau memberi hitung-hitungan, ada orang kalau memberi sama Tuhan, Tuhan ini segini, Tuhan kan cukup memberi, ini jangan memberi lagi. Ada orang model seperti itu. Hari ini bukan seberapa banyak besar yang kau bisa beri, tapi seberapa besar hatimu yang kau berikan sama Tuhan. Bukan seberapa besar uang yang bisa beri sama orang lain, tapi yang Tuhan minta seberapa besar hatimu kau bisa berikan sama Tuhan. Itu yang akan menentukan seberapa besar uang atau harta atau sosial yang bisa kau bagi sama orang lain.
Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita Bapak Ibu. Dan dari situlah kemegahan pintu gerbang itu akan dilihat orang timur. Ini orang yang berbeda. Saat krisis dia bisa memberi. Saat dalam keadaan disakiti dia bisa mengampuni. Saat dalam keadaan susah dia bisa bersyukur. Itu keindahan pintu gerbang itu Bapak Ibu. Itu makanya pada siang hari ini. Sudahkah kau bawa hatimu untuk Tuhan? Sudahkah kau serahkan itu untuk Tuhan? Coba baca bersama dengan saya. Yoel pasal 2 ayat 12. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12. Bagaimana hati itu diberikan. Dia berkata begini. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Perhatikan, berbaliklah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Bu, Pak, adik-adik muda, kalau bertobat, bertobatlah dengan segenap hati. Jangan separuh-separuh. Puji Tuhan Pak Pendeta, dulu saya suami yang keras sama istri, dulu saya suka nempeleng istri, suka nendang istri Pak Pendeta. Sekarang puji Tuhan udah gak nendang lagi, tinggal nempelengnya doang Pak Pendeta. Nah, itu bukan berubah itu namanya, itu setengah hati, berubah jalan. Tuhan ngajarin kita untuk mengerti bagaimana hati yang diserahkan sepenuhnya, kan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bikin Tuhan bangga, itu yang bisa bikin Tuhan bahagia punya kita. Jadi jangan cuma sekedar bangga punya Tuhan dong. Buat Tuhan bahagia punya kita, haleluya. Dengan cara apa? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ke gereja bawa hati enggak? Hari ini kau melayani Tuhan dengan pakai hati enggak? Hari ini kau mengabdi kepada pelayanan pakai hati enggak? Kalau kau memberikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Sama dengan berkata Tuhan, Yesus pun memberikan hatinya untuk kita. Waktu dia mau menyelamatkan kita. Dia berikan hatinya sepenuhnya untuk kita. Jangankan cuma sekedar berkat, jangankan cuma sekedar kesembuhan, nyawanya pun dia beri bagi saudara dan saya. Karena dia bawa hatinya untuk saudara. Dan itulah ukuran berkat Tuhan yang diberikan buat kita. Dengan segenap hatinya dia mengasihi saudara. Makanya 20 hasta. Dan dari situ dia juga minta, segenap hatimu berikan kepadaku, kata Yesus. Amin saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya bisa minta tolong tayangkan foto pintu gerbang tadi. Bapak Ibu, ini foto pintu gerbang yang Anda bisa lihat. Kenapa? Biar yang satunya lagi, yang pintu gerbang. Ya ini dia. Itulah keindahan gerbang itu Bapak Ibu. Orang yang berikan hatinya kepada Tuhan. Tantangannya model mana macam apapun. Dari timur, dia bersiap pergi ke barat. Hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti orang Majus. Walaupun berat ikut Yesus, tapi kalau hatinya sudah diserahkan kepada Tuhan, enggak ada yang bisa menghalangi dia untuk mengabdi kepada Tuhan. Tolong foto yang judulnya Brian satu kaki. Pemain musik boleh maju ke depan? Bapak Ibu, satu kali saya diundang di sebuah gereja di Surabaya dalam KKR Kesembuhan Ilahi. Di sebuah gereja di Jalan Kertajaya. Menarik sekali sebelum saya naik mimbar, worship leader-nya berkata begini. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang adik kecil katanya. Ini foto saya foto sendiri. Tiba-tiba dari pojok sebelah kiri, seorang ibu berdiri mendorong sebuah kursi roda. Dibawanya ke tengah-tengah mimbar saudara. Anak kecil itu namanya Brian, anak umur 10 tahun. Saya perhatikan dengan seksama bagaimana Brian, dia mau nyanyi apa sih? Dia mau saksi apa sih anak ini gitu ya. Kemudian dia berkata gini, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan malam hari ini saya bisa ada di sini mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik sama saya, sekalipun keadaan saya begini, saya bisa mengagungkan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik buat saya. Kemudian dia pilih satu lagu, yang menurut saya, lagu itu konyol dia pilih. Dia nyanyi lagu ini, kunci D. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mendengar lagu itu, hati saya nggak tahan, saya senggol gembala di sebelah saya.
Pak maaf Pak, anak itu sakit apa? Lalu gembalanya bilang, loh Bapak nggak lihat kakinya ya? Lihat kakinya Bapak Ibu, ada yang aneh nggak? Kakinya sebelah kanan itu sudah diamputasi saudara, sebatas lutut. Hah, diamputasi kenapa Pak? Gembalanya singkat cerita sama saya. Anak ini rajin sekolah minggu Pak, dia tinggal di Bitung, Manado. Dan hari itu kakinya ada semacam kayak borok, tapi dibiarin sama orang tuanya cuma dikasih betadin. Dan akhirnya borok itu membusukkan mata kakinya. Dan ketika dibawa ke Manado, borok itu ternyata tumor yang telah membuat tumitnya mengalami pembusukan. Dan sampai akhirnya Manado nggak bisa ngatasin, Brian disuruh pergi ke Surabaya berobat di rumah sakit Darmo. Sampai di Surabaya, dokternya mendiagnosa Bapak Ibu, papa mamanya diaken di gereja itu. Dan mereka cuma supir angkot. Dan menarik sekali sampai di Surabaya, dokter ahli bedah berkata, ini tumor sudah menjalar sampai ke pahanya. Kalau nggak segera diamputasi, nanti menjalar ke sekujur tubuhnya. Anda setia ikut Tuhan. Anda pergi ke pintu gerbang itu. Karena engkau mendengar, marilah kepadaku semua yang lemah lesu dan beban berat. Hari ini bebanmu tidak kunjung ditolong Tuhan. Kira-kira kau masih bisa bawa hatimu sama Tuhan enggak? Brian bisa bilang, Yesus, kau baik bagiku. Itu enggak mudah kalau orang tidak serahkan hatinya, saudara. Brian keliling dari gereja ke gereja dengan kaki yang sebelah. Hanya untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Papa mamanya sampai jual angkotnya hanya untuk bayar biaya mutusin kaki anaknya. Brian gak pernah mengeluh. Dia berkata Tuhan itu baik. Lalu saya berkata Tuhan, mungkin ini juga yang kau buat dengan mata saya ya Tuhan ya. Saya melayani engkau tanpa hitung-hitungan. Saya mengabdi padamu, hari ini saya menjadi ketua BPD pun saya gak ngarepin apa-apa. Apa yang bisa saya beri? Saya belusuan kemana-mana dengan mobil sampai selip karena gak double gardan Bapak Ibu. Saya jalanin, kunjungi teman-teman yang melayani di desa-desa. Saya berkata Tuhan aku siap melayani. Dan saya berpikir kau akan sembuhkan mata saya. Namun sampai hari ini Tuhan juga belum sembuhkan hati saya, mata saya. Tapi saya bilang Tuhan, aku masih punya hati yang bisa aku pakai dalam engkau. Dan tahukah saudara, hari itu Brian harus masuk rumah sakit lagi di ICU. Karena ternyata setelah diamputasi, itu bibit tumornya sudah menjalar sampai ke paru-parunya. Di dalam paru-parunya penuh dengan tumor saudara. Dan sampai akhirnya Brian harus mati dengan tubuh yang penuh tumor. Kisah nyata itu saya alami dan saya berkata, waktu saya dengar dari mamanya Brian meninggal dunia karena badannya penuh tumor. Saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kalau orang Kristen tidak punya hati yang segenap hati diserahkan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang murtad tinggalkan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang lari meninggalkan pintu gerbang itu dan kembali ke timur kepada dosa-dosanya yang lama. Kenapa? Karena hatinya nggak diserahkan sama Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu. Jangan ikut Yesus kalau setengah-setengah. Anda akan kecewa. Karena berkat yang dimensi yang baru yang akan kau terima dari Tuhan. Itu sangat ditentukan dari sejauh mana kau berikan ukuranmu kepada Tuhan untuk mengasihi dia. Kalau hari ini kau berikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan Bapak Ibu. Lihat, dia mungkin bisa membawa kepada tantangan. Mungkin hari ini dia bisa membawa kepada sebuah doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi lihat pada akhirnya, dia akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Turutlah dalam kesukaan Tuhanmu. Dan engkau akan bisa melihat bagaimana penyembahan yang ajaib yang lahir dari hati turun dalam hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari berdiri sama-sama dengan saya. Ku sembah kau, ku agungkan, kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah kau, ku agungkan, kau ajaib di hidupku. Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, kau baik banget. Mari serahkan hatimu sama Tuhan pagi hari siang hari ini. Untuk Tuhan angkat tanganmu, ku sembah kau. Haleluya Yesus. Ku sembah kau, ku agungkan,
Kau aja dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau aja dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, kau jawabanku, Yesus, kau jawabanku, Yesus, kau jawabanku. Sudahkah hatimu siang hari ini kau bawa sama Tuhan? Dia nggak minta yang aneh-aneh kok. Dia cuma minta setengah shikal itu. Anda yang kaya, Anda yang miskin, Anda yang terpelajar, Anda yang mungkin sekolah tamatan SD, Anda yang wanita ataupun yang pria. Tuhan cuma minta setengah shikal. Tuhan cuma minta hati. Yang seringkali gagal kita serahkan sama Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, apa akibat ketika engkau nggak serahkan setengah shikal itu? Atau hatimu itu? Itu akibat selubungnya itu akan selalu ada dalam hidup kita. Kau nggak akan pernah bisa ngerti tiap kali kau baca firman. Kau nggak akan pernah bisa ngerti bagaimana menjadi pelaku firman. Karena selubung itu masih ada gara-gara hatimu nggak kau serahkan sama Tuhan. Siang hari ini mari nyerah saja sama Tuhan. Berikan apa yang dia minta. Setiap kita akan mengalami ujian penyerahan hati. Abraham pun diuji, dia minta Ishak. Bukti penyerahan total hatinya kepada Allah. Dia berikan yang paling dia sayang. Apa yang paling Anda sayang hari ini? Apakah itu menggeser posisi Yesus? Hartakah, pekerjaankah, uangkah, harga dirikah, ego Anda kah? Apakah itu menggeser posisi Yesus sebagai kompetitornya Yesus? Ayo siang hari ini, serahkan sama Tuhan. Kau telah melintasi pintu gerbang itu. Kau telah melihat keindahan tirai itu. Hari datang sama Tuhan sebagai ukuran yang baru. Tuhan, saya bawa setengah shikal Tuhan. Hati saya aku berikan padamu. Sehingga waktu aku melayani Engkau, waktu aku mengabdi kepadamu, mengikut Engkau, aku serahkan sepenuhnya untuk Engkau. Bapak, aku berdoa bagi jemaat IR3 ini Tuhan. Hamba mungkin sangat terbatas dalam mengkomunikasikan firman ini. Tapi satu hal yang ingin kuinginkan bagi mereka saat ini adalah mereka mau menyerahkan hatinya kepadamu. Supaya mereka bisa baca firman, melakukan firman, dan taat kepada Tuhan untuk memberikan persembahan khusus itu bagimu Tuhan. Yaitu hidup yang dipersembahkan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hari ini sedang simpan kejengkelan, yang sedang simpan ketidakmengertian, mengapa kami masih sakit, mengapa bisnis masih sepi, mengapa doa belum dijawab. Tuhan, kalau hati sudah kuserahkan, kami sudah serahkan kepadamu, kami gak akan pernah tinggalkan Engkau Tuhan. Apapun kenyataan kami. Bapak, kalau Brian bisa taat sampai mati, setia sampai mati, ajar kami yang masih hidup ini juga bisa seperti Yesus. Yang belajar mau setia dengan Tuhan sampai apapun keadaan kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Kami telah melintasi pintu yang 20 hasta itu panjangnya. Itu berarti kami telah dihitung menjadi warga kerajaan Allah. Dan harus bawa hati. Supaya berkat dimensi yang baru dicurahkan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah penyembahan kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Haleluya. Ku sembahkan, ku agungkan